Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dari Fakultas Teknik Elektro Unjani 2019. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian 2 dari materi of M. Dari materi of M yang kemarin. Ya, mungkin kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ada penguat pembalik atau inverting amplifier. Nah, bisa kita dilihat di sini ada gambar rangkaian dari inverting amplifier. Nah, karena arus yang masuk ke terminal of M itu sama dengan 0, maka I melewati RF, sehingga timbullah tegangan pada RF, yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RF sama dengan VI per RI RF. Dan polaritas negatif pada RF pada keluaran terminal V0, maka V0 sama dengan min VRF, V0 sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI RF sama dengan min RF per RI VI. Nah, selanjutnya yang kedua ada rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar rangkaian dari inverting adder. Nah, dengan tiga masukan of M, yaitu V1, V2, V3, maka dapat dirumuskan jika tegangan R1, R2, R3, dan RF, maka V0 sama dengan min RF per R1 VI ditambah min RF per R2 V2 ditambah min RF per R3 V2. Nah, jika R1, R2 dan jika R1, R2, R3 dan RF, maka V0 sama dengan min V1 ditambah V2 ditambah V3. Dan jika jumlah masukannya sebanyak R, di mana R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R, maka V0 sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah Rn per N. Nah, dan selanjutnya ada penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ada gambar rangkaian dari non-inverting amplifier. Nah, polaritas positif pada RF pada keluaran V0, maka besarnya V0 merupakan penjumlahan antara tegangan RF dengan tegangan input, sehingga V0 sama dengan VRF tambah VI. Jadi V0 sama dengan VRF plus VI sama dengan VI per RI RF ditambah VI sama dengan RF per RI VI tambah VI. V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 VI. Nah,
Dengan menggunakan gain tertutup atau ACL, maka ACL sama dengan V0 per VI sama dengan RF per RI ditambah 1. Nah, selanjutnya ada rangkaian penjumlah tak membalik atau non inverting adder. Nah, mungkin di sini ada gambar rangkaian dari non inverting adder. Nah, dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan, pada masukan positif of M didapatkan VI sama dengan R2 per R1 ditambah R2 VI ditambah R1 per R1 ditambah R2 V2, maka V0 sama dengan RF per RI ditambah 1 R2 per R1 ditambah R2 VI sama dengan R1 per R1 ditambah R2 V2. Nah, dan selanjutnya ada rangkaian penguat selisih. Rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Nah, maka V0 sama dengan RF per R1 ditambah 1 ditambah R1 per R1 ditambah R2 V2 dikurang RF per RI VI. Nah, dan jika nilai perbandingan resistor seimbang antara RI per R1 sama dengan RF per R2, maka V0 sama dengan RF per RI V2 min V1. Nah, dan yang selanjutnya ada rangkaian pembanding. Pembanding atau komparator ini merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Nah, sebelumnya rangkaian pembanding ini berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada gambar rangkaiannya. Nah, sifat op-amp ini sebagai indikator maupun komparator dengan tegangan output V0 didapatkan dari selisih tegangan ID. Jadi jika positif maka V0 sama dengan plus P-sat dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada detektor pembalik penyilang nol dengan histeresis atau IZCD with hysteresis. Nah, untuk mengetahui noise perlu dipasang feedback ke masukan positif atau positif feedback. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada gambar rangkaian dari IZCD with hysteresis. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan, yaitu plus P-sat dan min P-sat. Dan ciri pembanding adalah feedback masukan positif op-amp. Dan misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, V0 berada
pada plus V1 dengan tegangan masukan plus sebesar R2 per R1 ditambah R2 plus V1. Nah, karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage atau VUT. Nah, yang selanjutnya ada detektor tak membalik penyilang nol dengan histeresis atau NIZCD with hysteresis. Nah, rangkaian penyilang nol tak membalik yang bersifat open loop ini jika mendapatkan noise, maka akan mengalami kesalahan pada V0 di sekitar crossing. Nah, bisa dilihat di sini terdapat rangkaiannya. Nah, dan apabila R dan feedback sama dengan M kali R, maka besarnya VUT sama dengan min V1 per M. Sedangkan VLT sama dengan plus V1 per M. Nah, dan yang selanjutnya ada detektor pembalik tegangan dengan histeresis atau inverting voltage level detector with hysteresis. Nah, apabila tegangan pembanding tidak nol, akan tetapi suatu tegangan referensi atau Vref, maka tegangan ambang batasnya merupakan akibat dari dua sumber tegangannya, yaitu sumber tegangan V0 dengan referensi, sehingga terdapat persamaan VUT sama dengan N kali R per R ditambah N kali R, Vref ditambah R per N ditambah N kali R plus V1 sama dengan N1 ditambah N Vref plus V1 per 1 ditambah N. Kemudian VLT N kali R per R tambah N kali R, Vref ditambah R per R ditambah N kali R plus V1 sama dengan N1 per 1 ditambah sama dengan N per 1 ditambah N Vref min V1 per 1 ditambah N. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang bagian 2 dari materi of M ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.